Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya. Nah, video kali ini ibu akan menjelaskan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Buat anak-anak ibu, seperti biasa di akhir video ada 3 pertanyaan yang wajib kalian jawab. Kemudian catatan dari yang ibu jelaskan itu kalian catat di buku beserta jawabannya dikirim ke WA pribadi ibu. Kita masuk judul baru ya, yaitu judul besarnya masuk kita ke pembahasan bab 2, yaitu pemasaran. Kompetensi dasarnya untuk KD3 pengetahuannya, peserta didik mampu menganalisis pemasaran. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya, peserta didik mampu melakukan pemasaran produk. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu dia pengertian pasar dan pemasaran. Ada dia yang A, yaitu pengertian pasar. Anak-anak ibu tanya dulu sebelumnya, apa itu pasar? Pasar bukan jalan lintas ya. Apa itu pasar? Pasti udah pernah dengar pasar atau poken, itu sama. Pengertian pasar atau market adalah sebuah tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melakukan transaksi ekonomi, yaitu untuk menjual atau membeli suatu barang dan atau jasa atau sumber daya ekonomi dan berbagai faktor produksi yang lainnya. Kalau menurut logika pemikiran kita, pasar itu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli melakukan sistem tukar menukar uang dengan barang. Nah, kalau menurut buku, pengertiannya itu tadi sebuah tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melakukan transaksi ekonomi. Sama aja ya, yaitu transaksinya baik menjual maupun membeli. Pengertian pasar menurut para ahli. Yang pertama ada menurut William J. Stanton. Pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Wikipedia, pasar merupakan institusi, sistem, hubungan sosial, prosedur, serta infrastruktur di mana terdapat usaha untuk menjual barang, tenaga kerja, serta jasa untuk sekumpulan orang dengan imbalan uang. Kemudian yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pasar merupakan tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual beli. Nah, sebenarnya dari pengertian menurut para ahli yang ketiga ini sama aja. Kalau dia pasar itu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli guna melakukan kegiatan ekonomi. Nah, berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan beberapa ciri-ciri pasar, antara lain dia ada 4. Yang pertama, terdapat calon pembeli dan penjual. Itu ciri-cirinya kalau yang dikatakan sebagai pasar atau poken. Yang kedua, terdapat jasa ataupun barang yang hendak untuk diperjualbelikan. Jelas kan? Kemudian terdapat proses permintaan serta penawaran kedua belah pihak. Ya, kalau kita belanja di poken, kita mau beli tapi kita tawar kan? Nah, itu dia ciri-cirinya. Yang ketiga, yang keempat, terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Yang dikatakan secara langsung, kita kalau melakukan sistem jual beli di poken. Kalau dia tidak langsung, itu seperti kita belanja online seperti di Shopee, kemudian di Lazada, itu kita juga belanja kan, tapi tidak langsung. Itu tadi untuk pengertian pasar. Kemudian yang B, ada dia fungsi pasar. Pasar mempunyai beberapa fungsi, antara lain yang pertama ada fungsi distribusi produk. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu fungsi distribusi produk. Yaitu fungsi distribusi produk yang merupakan suatu aktivitas menyalurkan barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen kepada konsumen.
Nah, kemudian yang kedua ada dia fungsi promosi, merupakan tempat berkumpulnya para konsumen yang merupakan tempat promosi yang sempurna bagi produsen guna memperkenalkan produk mereka. Kalau dianya promosi itu udah pasti tahu ya fungsinya. Kemudian yang ketiga ada fungsi penyerapan tenaga kerja. Selain terdapat para pedagang dan pembeli, di pasar juga banyak terdapat pihak lain yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, seperti tukang sapu, ojek, tukang parkir. Nah, ternyata di fungsi pasar ini ada dianya fungsi penyerapan tenaga kerja. Nah, kalau kita pergi ke Poken itu ada tukang parkir kan? Nah, ini termasuk dicontohkan di dalamnya. Kemudian ada fungsi penetapan harga atau nilai. Karena terdapat interaksi antara penjual dan pembeli, maka terdapat juga permintaan serta penawaran dari kedua belah pihak tersebut. Fungsi pasar sebagai tempat penetapan harga dari barang atau jasa yang diperjualbelikan karena terjadi interaksi secara adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Maksudnya di sini setelah kita berakhir tadi tawar-menawar, dapatlah titik tengah berapa harga untuk barang yang kita beli. Itu maksudnya untuk fungsi penetapan harga atau nilai. Yang kelima, penyediaan barang dan jasa guna masa mendatang. Para pasar memiliki peran sebagai fasilitator guna mengelola tabungan dan investasi. Nah, yang dimaksudkan di sini menyediakan barang dan jasa guna masa yang akan datang. Kita belanja ke pekan itu kan bukan untuk satu hari ini aja, tetapi untuk 1 minggu yang akan datang misalkan. Nah, itu juga sebagai investasi di masa yang akan datang. Kenapa? Tidak terjadi pemborosan. Artinya apa? Kalau kita belanja di pekan itu kan lebih murah daripada di kedai atau di warung. Nah, videonya sampai sini dulu, masih di pengertian pasar dan fungsi pasar. Untuk pertanyaannya anak-anak ibu, coba tuliskan pengertian pasar menurut William J. Stanton. Kemudian yang kedua, coba tuliskan ciri-ciri pasar. Tadi ada 4. Kemudian yang ketiga, coba jelaskan fungsi penetapan harga nilai. Tadi udah Ibu jelaskan itu. Nah, sampai sini dulu pengertian pembahasan video mengenai pemasaran. Kita lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. YouTube channelnya di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa catatan dan tugasnya dikirim ke WA pribadi Ibu ya. Sampai jumpa video selanjutnya dan selamat pagi.